Hello guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan jangan lupa makan ya guys ya. Oke, di video kali ini gue akan membahas salah satu film yang berjudul The Shed yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak sengaja membuka gudang yang tidak pernah dibuka selama 20 tahun. Penasaran? Langsung saja tonton sampai habis. Check it out. Diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Stanley yang tidak lagi memiliki kedua orang tua, harus tinggal bersama kakeknya yang kini hidup seorang diri. Sehari-hari Stanley selalu dicaci maki oleh si kakek yang notabene merupakan mantan tentara di negara mereka. Namun anehnya, semua cacian tersebut benar-benar dilakukan tanpa alasan sama sekali. Sampai-sampai Stanley hanya bisa menghabiskan waktunya tanpa banyak bicara sedikit pun. Terlebih, ia juga selalu dibuli oleh ketiga remaja lain. Dan berujung, Stanley harus menabrak salah satu mobil serif yang sedang melintas. Di sini, seorang serif wanita yang bernama Dorni terlihat seperti membela Stanley dari amukan teman seprofesinya. Walau pada faktanya, Stanley yang belum menginjak usia 18 tahun sudah mengantongi 2 buah peringatan dan hanya butuh 1 kali lagi untuk membuat dirinya diproses secara hukum. Setiba di kampus, kita diperlihatkan kepada Stanley yang sedang memperhatikan seorang wanita bernama Roxy. Hanya saja, momen tersebut harus lenyap dalam sekejap setelah satu-satunya sahabat Stanley yang bernama Dahmer mulai mengalami perselisihan dengan ketiga remaja nakal. Ketiga remaja nakal yang juga sempat membuli Stanley ini dipimpin langsung oleh seorang mahasiswa senior yang bernama Mabel. Setelahnya, Shin kembali berpindah kepada Dahmer beserta Stanley yang saling cerita satu sama lain. Dahmer berkata bahwa ia sudah muak dengan keberadaannya yang selalu dibuli oleh Mabel dan juga kawan-kawan. Beberapa jam setelah itu kita diperlihatkan kepada Stanley yang sedang menghabiskan waktu di loteng rumahnya. Pada titik ini, ia benar-benar merasa kesepian dan juga tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Sampai di suatu ketika, ia pun memulai mendengar teriakan si kakek yang sengaja menyuruhnya untuk memotong rumput di halaman belakang. Dari apa yang diteriaki oleh si kakek, sudah 20 tahun lamanya gudang tersebut tidak pernah diperiksa sama sekali. Dan tepat di hari ini, untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir, gudang tersebut pun benar-benar dimasuki oleh Stanley. Namun, tiba-tiba, tepat di balik bayang-bayang tersebut, Stanley harus dikejutkan dengan keberadaan suatu makhluk yang tidak diyakini pasti makhluk apa. Alhasil, dengan rasa penasaran yang begitu tinggi, Stanley terus berteriak serta mengancam sebisa mungkin sambil mempersiapkan anjingnya untuk menyerbu ke dalam gudang. Oh, when you leave, just get the hell out of there. I'm not fucking around, man. I'll let my dog. Yang tanpa disangka-sangka, seluruh situasi pun malah semakin memburuk dan anjing sendiri benar-benar tidak selamat. Luar biasa bukan? Yang pernah menyangka sebelumnya hanya karena sebuah gudang gubuk yang tidak pernah dimasuki selama 20 tahun, hal mencekam pun harus terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Kepanikan yang melanda Stanley pada saat itu juga benar-benar membuat kakeknya langsung ikutan emosi. Si kakek sama sekali tidak percaya kalau anjing kesayangannya dikabarkan tewas hanya karena memasuki sebuah gudang gubuk kecil. Si kakek sudah benar-benar emosi, sampai-sampai ia tidak lagi bisa menahannya serta harus beranjak masuk ke dalam gudang itu. Tapi, tiba-tiba, teriakan si kakek langsung terdengar jelas oleh Stanley sendiri. Mau diselamatkan, tapi ya gimana? Stanley tidak lagi bisa berbuat banyak. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Stanley selain mengganjal serta merantai pintu gudang tersebut. Sempat terpikir olehnya untuk menelepon polisi. Hanya saja tindakan itu langsung membuatnya ragu. Terlebih, para polisi juga tidak akan percaya dengan apa yang terjadi, serta beresiko tinggi untuk masuk penjara. Cukup dengan mengandalkan sebuah martil, Stanley pun mulai merasa jauh lebih aman. Meskipun tidurnya sendiri tetap saja tidaklah tenang sama sekali. Di pagi harinya, Stanley yang lagi duduk sendirian pun terlihat sengaja dihampiri oleh Roxy. Di sini, Roxy bercerita kepada Stanley bahwa ia sebenarnya ingin kembali menjalin hubungan, tapi apa daya, semua itu tidak mungkin sama sekali dikarenakan kakeknya Stanley tidaklah setuju mendengar hal tersebut. Stanley pun langsung berinisiatif untuk memberitahu sebuah insiden mencekam yang terjadi kepada Roxy. Sayangnya, niatan itu tidaklah bisa tercapai setelah Dahmer mulai menghampiri mereka berdua.
Sebagai sahabat satu-satunya dari Stanley, Dahmer bukanlah orang yang bisa diajak berdamai dengan rasa emosinya sendiri. Kekurangannya dalam mengendalikan emosi pun juga terlihat di saat ia mulai terpancing dengan Mabel dan juga kawan-kawan. Maka dari itu, tidak heran lagi jika sampai detik ini Dahmer selalu dikeroyok oleh ketiga remaja itu. Di sisi lain, Stanley yang saat ini sudah berada di rumah terlihat kembali penasaran dengan keberadaan suatu makhluk yang sampai saat ini belum diketahui jelas wujudnya. Dan tidak butuh waktu lama, seketika itu juga rasa penasaran Stanley langsung terjawab dalam sekejap. Setelah bagian tangan dari makhluk itu terlihat terbakar. Ketika terkena sinar matahari, jelas kelemahan tersebut hanya dimiliki oleh satu-satunya makhluk bengis yang biasa kita kenal dengan sebutan vampir. Sialnya, kondisi itu harus semakin dibikin rumit ketika Stanley mulai menyadari kedatangan Dahmer di rumahnya. Dia yang baru dikeroyok itu mengaku kalau ia ingin melakukan balas dendam kepada Mabel beserta kawan-kawan. Apa boleh buat, dalam situasi yang sangat beresiko seperti ini, Stanley pun langsung memperlihatkan kepada Dahmer apa benar ia hanya mengada-ngada, dan dari situlah terjawab. Sudah seluruh keraguan Dahmer serta berujung ia mulai percaya akan ancaman tersebut. Namun, yang bikin tak habis pikir, Dahmer malah terlihat bahagia atas apa yang ia lihat barusan. Ketika hari berganti, Stanley yang saat ini tidak lagi bergantung kepada kakeknya, sengaja memutuskan untuk membolongi tiap-tiap atap dari gudang itu. Dengan harapan, semoga saja hal tersebut bisa sedikit membalas rasa kesalnya yang tidak tertahankan lagi. Sheriff Dormy juga sengaja datang ke rumah tersebut. Sheriff Dormy curiga kenapa kakeknya Stanley tidak pernah mampir lagi untuk menemuinya secara rutin. Terlebih, mobilnya si kakek juga masih terparkir di belakang rumah, yang sudah jelas ia tidak kemana-mana. Stanley langsung beralasan bahwa kakeknya itu sudah 3 hari pergi minum-minum di rumah kerabatnya. Singkat waktu, scene berpindah kepada Stanley yang sudah berada di dalam kampus. Di saat itulah, ia pun kembali mengobrol dengan Roxy yang semakin hari semakin cinta dengannya. Tapi sayang, kedekatan harus diganggu oleh Mabel dan kawan-kawan, serta berujung Stanley tidak lagi bisa menahan emosinya. Seketika itu, juga kepala sekolah langsung datang dan mengatakan bahwa sebelum ini ia sudah menyuruh Sheriff Dormy untuk memanggil kakeknya Stanley agar bisa datang ke sekolah. Alhasil, dengan waktu yang mepet seperti ini, Stanley harus berlomba dengan waktu sambil terus berusaha untuk mengejar sheriff itu. Yang beruntungnya, semua tindakan itu masih bisa dihentikan oleh Stanley, walau harus berujung kepada sebuah prasangka buruk. Stanley dianggap sudah berbuat sesuatu kepada kakeknya di dalam gudang, sampai-sampai ia harus menutupinya selama ini. Tapi mau bagaimana lagi, dalam hitungan detik saja, prasangka buruk itu pun harus membawa sheriff tersebut kepada sebuah ajal yang tidak pernah ia sangka-sangka. Tubuh yang biasanya digunakan untuk mengayomi masyarakat malah harus terkoyak-koyak secara brutal, serta membuat salah satu tangannya terlempar keluar gudang. Mirisnya lagi, situasi itu harus menuju ke arah yang lebih buruk ketika Mabel terlihat datang ke lokasi tersebut demi bisa membalaskan rasa kesalnya. Akan tetapi, tindakan tersebut harus segera terhenti setelah Mabel mulai menyadari keberadaan Dahmer yang sudah mengarahkan sebuah pistol ke arahnya. Pada kesempatan inilah, Dahmer langsung mengancam Mabel sebisa mungkin sampai ia juga menyuruhnya untuk masuk ke dalam gudang. Stanley merasa kecewa berat kepada Dahmer, meski pada akhirnya ia juga harus dibikin tidak sadar. Namun ketika terbangun, Stanley bukan lagi didampingi oleh Dahmer, melainkan Stanley harus disadari oleh Roxy yang juga tidak tahu Dahmer ada di mana. Dan pada saat itu, Roxy juga harus menyadari keberadaan tangan tersebut. Sampai-sampai Stanley sendiri tidak lagi bisa menutupi apa-apa pada situasi seperti ini. Ia hanya mampu bertindak hati-hati sambil terus memastikan bahwa makhluk tersebut tidak lagi membahayakan. Tapi tanpa disangka-sangka, pada detik itu jugalah Stanley pun harus dibikin sadar kalau sahabat baiknya sengaja menyerahkan diri ke dalam gudang tersebut. Namun, untung saja Stanley masih memiliki refleks yang cukup tinggi, serta membuatnya berhasil lolos dari segala ancaman yang harus dihadapi pada saat itu. Ia juga beranjak keluar dari dalam gudang demi bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Stanley sendiri pun sudah merasa muak dengan segala kondisi ini, yang ujung-ujungnya membuat dia harus melakukan rencana baru secepat mungkin. Sambil terus ditemani oleh Roxy, kita pun langsung diperlihatkan kepada aksi dari mereka berdua yang benar-benar siap untuk menghadapi malam di hari itu. Pintu gudang juga sengaja dibuka, demi membiarkan siapa saja yang sudah berevolusi untuk memberikan ancaman ke rumah ini.
ketukan pintu yang terus-terusan berbunyi setiap saat. Ketika diperiksa, ternyata suara itu berasal dari kedua kawannya Marble yang menyempatkan diri untuk mencari pemimpin mereka. Tapi miris, kedatangan kedua remaja itu pun harus menjadi malapetaka bagi salah satu dari mereka. Terlihat jelas kalau si vampir pertama sudah benar-benar keluar dari dalam gudang. Sedangkan yang lainnya malah sengaja memadamkan listrik. Situasi mencekam seperti ini sudah pasti langsung membuat mereka bertiga merasa gemetar. Terlebih Stanley dan juga Roxy. Baru sadar kalau jendela di bagian loteng belum mereka tutup sama sekali. Dari situlah, ketiga kamar yang ada di rumah tersebut akan menjadi tugas dari mereka bertiga untuk berpencar satu sama lain. Semua itu dilakukan demi memeriksa keamanan rumah ini. Apakah benar makhluk-makhluk itu sudah berhasil masuk? Dan sialnya, dari ketiga kamar itu, kamar yang dimasuki oleh anak buah si Marble lah yang dimasuki oleh si vampir. Dirinya yang sudah tidak selamat itu langsung memberikan teror kepada Stanley sendiri. Sedangkan Roxy yang masih berada di dalam kamar terlihat sudah ada vampir-vampir pertama. Alhasil, dengan gesit dan juga lihai, Stanley pun harus membabat habis vampir-vampir yang tersisa agar bisa terus bergegas menyelamatkan Roxy. Sampai pada akhirnya, Stanley sudah berhasil tiba di loteng rumah. Hingga membuat makhluk tersebut harus berduel dengan Stanley. Ditambah Roxy juga masih berusaha sebisa mungkin untuk membantu mantan kekasihnya. Ia mulai berdesak pada kondisi tersebut. Bodohnya, Stanley masih saja salah sasaran sampai-sampai pisau yang ia lemparkan harus mengenai Roxy. Tapi siapa sangka, hal tersebut tidak membuat Roxy kesakitan sama sekali. Melainkan ia malah berhasil menghajar vampir itu tepat di area kepala. Dan setelah segala insiden itu, keputusan akhir pun langsung segera dibuat. Yang dimana mereka berdua akan membakar seluruh jasad dari vampir yang ada bersama dengan rumah tersebut. Oke guys, mungkin segini saja pembahasan alur cerita dari film The Seed 2019. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Gue cabut dulu, dadah.